Baik pemirsa, sekarang saya ada di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Hari ini Ketua DPRD Pesawaran sedang melakukan inspeksi mendadak terhadap beberapa PT tambang emas yang ada di lokasi Desa Babakan Loa. Yang mana beberapa hari yang lalu pekerja dari perusahaan tersebut mengalami musibah dan mengakibatkan meninggal dunia salah satu pekerja. Untuk itu Ketua DPRD beserta rombongan melakukan inspeksi mendadak hari ini. Seperti apa hasil dari inspeksi mendadak ini? Kita ikuti liputannya. Menyusul meninggalnya seorang pekerja tambang emas di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran pada Senin 19 Januari 2026 lalu, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Ahmad Riko Julian, SH.MH, bersama jajaran Komisi 3 DPRD Pesawaran melakukan inspeksi mendadak atau sidak kedua perusahaan tambang emas di wilayah tersebut pada Kamis 22 Januari 2026. Sidak tersebut turut melibatkan Dinas Koperasi, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Kedondong, Kepala Desa Babakan Loa, serta Kepala Desa Harapan Jaya. Adapun dua perusahaan tambang emas yang disidak, yakni PT Lampung Kencana Cikantor (LKC) dan PT Karya Bukit Utama (KBU), yang keduanya berlokasi di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong. Dalam hasil sidak, ditemukan fakta bahwa izin usaha pertambangan (IUP) kedua perusahaan tersebut telah mati atau tidak lagi berlaku. Ketua DPRD Pesawaran, Ahmad Riko Julian, mengatakan bahwa temuan ini menjadi perhatian serius DPRD, terutama karena aktivitas pertambangan masih terus berlangsung meski izin telah berakhir. Menurutnya, hasil sidak menemukan izin perusahaan tambang emas tersebut sudah mati. Untuk itu, dalam waktu dekat, DPRD Pesawaran akan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP guna mencari solusi terbaik terkait aktivitas tambang emas di Kedondong tersebut. Riko menjelaskan, RDP nantinya akan melibatkan pihak perusahaan tambang, masyarakat penambang, kepala desa, camat, serta instansi terkait lainnya. Dirinya ingin duduk bersama dengan semua pihak agar ada solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat maupun daerah. Lebih lanjut, Riko menyoroti fakta bahwa selama ini Kabupaten Pesawaran belum menerima pendapatan asli daerah atau PAD dari aktivitas pertambangan emas tersebut. Padahal menurutnya, potensi tambang emas di Pesawaran ini sangat besar. Menurut Riko, DPRD Pesawaran akan mendorong agar aktivitas pertambangan emas di Kedondong dapat dilegalkan sesuai aturan, sehingga memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pesawaran. Ia juga menyinggung adanya instruksi Presiden yang mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi tambang sebagai salah satu solusi legal dan berkelanjutan dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Lanjutnya, instruksi Presiden mengharapkan masyarakat dapat mendirikan koperasi tambang. Ini bisa menjadi solusi agar aktivitas tambang berjalan legal, tertib, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat serta daerah. Untuk sementara waktu, lanjut Ketua DPRD nan muda namun tegas ini, perusahaan dilarang melakukan aktivitas penambangan sampai legalitas IUP-nya dilengkapi. Dari Kabupaten Pesawaran, Suryanto Palapa TV mengabarkan. Bapak duluan yang ditembak sama APH, Pak. Karena apa? Bapak yang mengetahui wilayah Bapak. Itu. Ya Pak, itu maksud saya Pak. Sudah Pak, kalau kayak gitu ingat ya, Gitu. pihak PT kami sudah ngomong berapa kali, tapi inilah Pak ya, seapa kekuatan saya kan gitu. Kalau dilawan dengan masyarakat segini banyak, saya sudah menyampaikan, saya selaku aparatur desa yang paling di bawah hanya mengingatkan dan mengingatkan, menghimbau kan gitu. Buat saja surat himbauan dan lain-lain Pak, Bapak kasih ke perusahaan dan lain-lain, sehingga kalau misalnya ada apa-apa mereka tetap beroperasional, Bapak sudah benar, sudah bersurat dan lain-lain. Itu dulu Pak. Nah Bapak kalau cuma ngomong PT, tolong lo berhenti. Nggak bisa Pak, tapi kalau Bapak buat surat tanggal berapa sekarang? 22 Januari dihentikan tolong karena begini. Karena kirim. Bapak diperiksa, Pak gimana Pak, semua Bapak memeriksa saya ini udah coba Pak.
Apa daya saya kalah sama masyarakat? Apa daya saya kalah sama perusahaan? Bapak nggak usah, tapi Bapak ngomong, jangankan Bapak, mungkin omongan saya nggak didengar sama mereka, Pak. Gitu. Jadi kita ini sama-sama cari solusinya, Pak. Ngomong itu agak slow, agak pelan, agak lambat. Jangan kayak seolah Bapak dah, kalau misalnya Bapak udah ngomong dari 2019 sampai sekarang nggak diapa-apain, Bapak diem aja, Bapak salah. Gitu loh, Pak. Kita ini, Pak, ikut serta, mengetahui, tidak melaporkan, sama aja, Pak. Itu maksud saya. Saya datang ke sini, Pak, langsung. Karena apa? Ada laporan dari kawan-kawan juga semua. Datang ke sini nggak beres, nggak ada regulasinya, nggak ada regulasi, Pak. Kita sama-sama tanyakan. Nggak ada aturan, Pak. Kami yang ngebuat aturan, Pak. Perda itu namanya peraturan daerah, produk hukum. Dibuat oleh DPRD bersama-sama bupati, wali kota, atau gubernur. Perda itu turunan dari peraturan presiden, instruksi presiden, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi kalau nggak ada aturan, ya kami bisa buat aturan. Gitu, Pak. Jadi Bapak nggak ada alasan regulasinya nggak ada, Pak. Nggak bisa, Pak. Gitu. Ke gubernur saya bisa langsung. Gitu, Pak. Itu, Pak. Nggak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat melakukan tambang. Bapak selaku kepala desa, perwakilan dari suara terbanyak di desa itu memilih Bapak untuk menjadi pimpinan di sana. Sehingga ada sesuatu di desa itu Bapak wajib. Gitu loh. Bukan sayanya. Ini yang salah kalau saya ngomong begini. Gitu, Pak. DPR, kita sama-sama, Bapak, pihak-pihak juga semua. Sama gitu loh, Pak. Bapak juga ngomongnya sama, Pak. Yang salah Pak Gunawan, yang salah Pak Bumairo, yang dipanggil polisi, saya. Ini kesini, Pak, mau Gitu. Saya sudah. Pak, sebentar, Pak. Bapak kan kepala desa. Ya. Bapak di bawah Kabupaten Pesawaran. Ya. Bapak konsultasi sama Pemda di Kabupaten Pesawaran. Nah, itu yang benar, Pak. Sehingga tahu regulasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau Bapak aja belum pernah ngobrol sama Kabupaten Pesawaran, gimana cara kalau Bapak nanganin sini nggak bakal bisa, Pak. Itu untuk itu, ya, Pak. Untuk itu, Bapak udah pernah belum Kabupaten Pesawaran? Gini, nanti dulu deh, Pak. Makanya kata Pemberkasan. Iya. Bapak tahu pemberkasan itu dari mana? Kalau nggak harus yang nanya camat, nanya kepala dinas koperasi, nanya lingkungan. Iya. Saya analogikan SIM. Saya datang ke kantor polisi. Syaratnya SIM ini apa? Kamu harus berumur. Ya, jadi ada dari laporan masyarakat bahwa ada beberapa tambang emas yang diduga ilegal ataupun tidak memiliki izin di daerah Kedondong, ya, di daerah Kedondong. Jadi hari ini saya beserta rekan-rekan dari Komisi 3 ini didampingi Ketua Komisi, ada dari Pak Kades, ada juga dari Pak Camat. Memang begitu kita tinjau ke lokasi ini, mereka tidak bisa menunjukkan legalitasnya. Padahal sekarang menurut instruksi dari Bapak Presiden bahwa masyarakat itu bisa kelola melalui koperasi. Nah, hadirnya kami di sini untuk apa? Untuk agar aktivitas mereka ini legal. Syarat-syarat apa aja yang dibutuhkan, kami di sini bawa dari unsur pemerintah, dari kepala dinas koperasi, kepala dinas lingkungan hidup, sehingga apa saja yang disyaratkan untuk tambang ini menjadi legal itu bisa terpenuhi. Selanjutnya, Jadi karena memang ini banyak tambang yang punya masyarakat ini, boleh dibilang tambang rakyat ya, semua memang tidak ada izin, kami rekomendasikan untuk ditutup dulu sementara sampai izin itu terbit. Nah, izin itu terbit, kami juga nggak cuma minta suruh terbitin izin aja, jadi kami gandeng untuk masyarakat di sini bertanya apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan, gitu. Jadi, saya delegasikan di Ketua Komisi 3 bersama kawan-kawan Komisi 3, jadi nanti ada pihak-pihak terkait, mulai dari pihak pemilik tambang, pihak dari penambang itu sendiri, rakyat masyarakat itu sendiri, dari pihak camat, kades, nanti kita akan adakan RDP untuk mencarikan solusi yang sebaik mungkin sehingga tambang ini menjadi legal dan menjadikan PAD Pesawaran meningkat. Ini kan selama ini dari tambang belum ada PAD-nya nih, gitu loh. Sedangkan wah, saya ngelihat beberapa tinjau lokasi luar biasa besar, kekayaan alam Pesawaran luar biasa. yeah. Bisa itu sekarang era digital luar biasa terbuka ya. Bapak silakan lihat, kawan-kawan juga silakan lihat di Google atau di AI itu apa saja yang dibutuhkan, itu ada semua di situ. Dan memang instruksi Presiden bahwa silakan masyarakat kelola melalui koperasi sampai kurang lebih 2.500 hektar, Pak. Gitu. Tetapi ya itu tadi harus melengkapi izin-izin yang sudah diatur. Gitu. Ya, harapan saya kami dari DPRD menyesalkan hal tersebut. Ya, tetapi itu tadi kami turun ke sini agar hal yang seperti lalu itu tidak terjadi lagi gitu. Jadi memang betul regulasi-regulasi harus kita atur. Jadi memang banyak pihak di sini yang bertanggung jawab, bukan hanya
mereka, tapi kami juga sebagai pembuat peraturan di sini. Nah, untuk itulah kami hadir di sini, kami cek lokasi, kami kasih tahu regulasi-regulasinya, dan nanti terakhir kami adakan RDP untuk mencarikan solusi terbaik untuk masalah ini. Jalan. Apa ini dengan pertama? Masalah siu itu ya kan, Iya. berarti kan memang ada pembatalan, Iya. maka menjadi materi sengketa di pengadilan yang kata Bapak Betul. sudah dimenangkan oleh Iya. pihak Hmm. perusahaan. Betul. Berarti kapan itu dimenangkannya? Begini. Enggak, saya tanya dulu. Bukan. Dari 2022 pembatalan ya. Mudah-mudahan kedatangan anggota dewan ini ada solusinya. Iya. Ya, bagi kita yang tadinya kurang nanti mohon dipenuhi. Iya. Saya juga mohon maaf kepada perusahaan. Ya, mohon ada sesuatu berkaitan dengan kegiatan perusahaan ataupun operasi perusahaan ataupun kegiatan di perusahaan PT KBO ini, mohon kepala desa minimal dikabari. Iya. Jangan saya dimarahin sama ketua dewan, kepala desa peloon, nggak tahu apa-apa. Memang kenyataannya kepala desa selama ini tidak dilibatkan, kan gitu. Ya, mohon maaf, nggak jangan tersinggung. Ketika nanti ada surat dari saya, dapat tekanan dari Pemda, dari dewan, saya mohon maklum semuanya. Kenapa? Saya juga perlu selamat loh, kan gitu. Kamu orang dapat itu, saya yang kena, kan gitu. So, langsung nggak ini? Kamu orang dapat yang menikmati, yang menikmati orang. Saya ini ketua tadi sudah tamu dari mana-mana ke rumah saya segala macam. Apa kepeduliannya terhadap nggak ada loh. Kalau saja yang penting ini masyarakat bisa bekerja aman, nyaman, tentram, damai. PAD untuk pesawaran juga bisa didongkrak melalui kegiatan tambang yang ada di Desa Babakan. Nanti saya kirim Pak Dewan, ya, bisa kirim surat sesuai dengan arahan Pak Dewan tadi. Semua PT, karena saya jujur, saya pribadi dibuka, ditutup, saya nggak ada untung, nggak ada rugi. Apa pernah kepala desa selama ini ada apa-apa? Kepala desa, Pak Camat, kami orang ini Pak penyangga, nggak ada loh. Bukan ketemu di jalan ada klakson aja, enggak kok. Kenal aja enggak? Kenal aja enggak. Yang kerja juga saya enggak pada kenal kok. Kalau harus nangis mana nih, jalan saya yang rusak. Iya tuh jalan tuh rusak, kenapa? Alat berat lah segala macam naik. Siapa yang merugi desa? Tapi apa daya kepala desa? Kan gitu. Lagi anggota dewan dan dipersulit, apalagi kepala desa.